Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengikuti ibadah Paskah pada saat ini, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama menghayati akan cinta kasih Kristus di dalam merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari Paskah ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati ibadah kami pada saat ini, walaupun kami mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi makna ibadah itu sendiri ketika kami boleh merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah persekutuan dan ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah Paskah pada saat ini sesuai dengan liturgi yang sudah Bapak Ibu pegang. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai, karena Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita puji muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup. Muliakan Tuhan Allah. Mari kita khususkan ibadah perayaan Paskah ini dengan pengakuan demikian. Ibadah perayaan Paskah
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mari kita muji nama Tuhan. Kristus bangkit, soraklah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyesali dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angku dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kebancuhan hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. oleh karena kesombongan kami,
seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Tuhan, kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, barang siapa dengan kesungguhan hati menyesali dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, Tuhan melimpahkan anugerah pengampunan. Dan inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus pasal 6 ayat 14 yang demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku. Ku hilang pun tak bercelah, olehnya ku sembuh. Ketika hisapku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berdoa demikian. Ya Tuhan Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini diambilkan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segera pergi dari kubur itu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Atau biasanya kita sebut dengan Hari Raya Paskah. Dan menurut Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang kita baca tadi, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus diceritakan demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi menengok kubur Yesus. Sesampainya mereka di kubur Yesus, terjadilah gempa, sebab malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu kubur Yesus. Mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut." Malaikat itu pun menyampaikan berita bahwa Yesus yang mereka cari itu sudah bangkit
dari antara orang mati. Malaikat itu kemudian menyuruh mereka pergi untuk menyampaikan berita kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Di dalam ayat 8 dicatat demikian, bahwa dengan takut dan dengan sukacita yang besar, mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kebangkitan Yesus kepada para murid. Tiba-tiba Yesus pun menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Salam bagimu, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menghayati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi, kita mengetahui bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain itu mengalami dan merasakan dua hal sekaligus, yaitu rasa takut dan rasa sukacita yang besar. Ketika mereka takut, malaikat dan Tuhan Yesus hadir berjumpa dengan mereka dan menguatkan mereka dengan berkata, "Jangan takut." Demikian pula pada saat yang sama, kabar tentang kebangkitan Yesus pun memberi sukacita yang besar bagi mereka. Dalam ketakutan dan sukacita yang besar, mereka diutus untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus, dan mereka pun berlari cepat-cepat untuk memberitakan kabar itu kepada para murid. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus ini, ketakutan yang dialami oleh kedua perempuan itu tidak menghalangi mereka untuk tetap percaya atau beriman kepada Yesus dan menjadi saksi atas kebangkitan Yesus itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dan merasakan kondisi kita saat ini, ketika serangan virus corona belum berakhir, banyak orang yang sedang merasakan ketakutan. Bahkan sebelum wabahnya virus corona ini pun, banyak juga orang-orang yang merasakan ketakutan ketika menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup mereka. Apalagi sekarang ini ditambah dengan serangan virus corona yang tentunya juga berdampak pada bidang ekonomi atau keuangan, bidang kesehatan, sosial, dan bahkan mempengaruhi bidang keamanan dan politik. Hal ini semakin membuat ketakutan akan masa depan yang tak menentu. Dan pertanyaan bagi kita semua, di tengah-tengah ketakutan seperti sekarang ini, apakah kita tetap berani percaya atau beriman kepada Yesus? Peristiwa kebangkitan Yesus yang juga menunjukkan peristiwa kemenangan Yesus atas maut seharusnya menolong kita semua untuk tetap berani percaya atau beriman kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang menang atas maut. Kebangkitan Yesus ini membawa pengharapan baru dalam hidup kita di tengah-tengah rasa takut yang kita rasakan saat ini. Itulah sukacita Paskah. Kebangkitan Yesus itu menandakan bahwa Ia hidup dan berkenan hadir dalam hidup kita, menyapa dan meneguhkan iman kita di tengah-tengah situasi yang tak menentu ini.
Sama seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 1 sampai 10. Kita juga dipanggil dan diutus untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus yang membawa sukacita dan pengharapan baru itu kepada semua orang. Tetaplah berani untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus Kristus yang dapat kita wujudkan dengan terus membangun harapan-harapan baru, berbagi kebaikan dan juga sukacita. Lakukanlah semuanya itu dengan cepat-cepat atau segera, supaya ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita segera hilang dan diganti dengan sukacita dan pengharapan akan hari esok yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita pun akan merayakan Paskah dengan bersama-sama ikut dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini pun menjadi simbol persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Tetapi pada saat yang sama juga merupakan simbol persekutuan kita dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah menang atas maut. Melalui perjamuan kudus ini, kita merasakan dan menerima rekonsiliasi yang memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa. Dengan demikian, kita pun dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang setia menemani kita di saat menderita dan sekaligus menginspirasi serta menguatkan kita untuk tetap berani berjuang melewati penderitaan kita saat ini. Penderitaan, kematian, dan juga kebangkitan Yesus adalah bukti cinta kasih Allah kepada kita semua. Inilah kabar sukacita yang juga harus kita saksikan kepada semua orang. Karena justru di tengah-tengah ketakutan dan penderitaan yang kita alami ini, banyak orang yang membutuhkan penghiburan, penguatan iman, dan pengharapan. Kita dapat mewujudkannya dalam tindakan-tindakan yang positif, menyebar kebaikan, sukacita, berbagi berkat, dan ucapan syukur atas kebangkitan Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kita yang masih dalam derita dan ketakutan. Jadilah saksi-saksi Yesus. Sebab Yesus pun pernah berkata, "Jangan takut, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam Matius 28 ayat 20. Oleh karena itu, selamat menjadi saksi-saksi akan kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dengan segala penderitaannya bersama Yesus yang telah bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika pada saat ini kami boleh kembali menghayati akan cinta kasih Kristus melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan pada saat ini. Sungguh firman-Mu menguatkan, menghibur kami semua.
dan mengingatkan kepada kami semua untuk tetap setia berjuang bersama-sama dengan Yesus Kristus yang telah bangkit dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup kami, ketakutan-ketakutan dalam hidup kami. Tetapi biarlah semuanya itu boleh kami lalui bersama-sama dengan Yesus yang telah bangkit. Dan biarlah sukacita boleh menggantikan ketakutan dan kesedihan yang kami rasakan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita demikian. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, kami mohon. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Ya Tuhan, kami memohon. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami, para kaum muda ini untuk mencari solusi dan pergumulan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami memohon. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit,
dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolonglah mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang semakin lemah. Ya Tuhan, kami memohon. Kabulkanlah doa kami. Inilah doa syafaat kami, ya Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami yang semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Dari Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari bersama-sama kita menyatakan doa kita kepada Tuhan yang demikian. Terpujilah Allah yang telah memberikan kita roti ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah yang telah memberikan anggur ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi anggur yang kekal dalam kerajaan-Mu. Berkas-berkas gandum yang berserakan dan butiran anggur yang tersebar telah terkumpul di atas meja ini dalam wujud roti dan anggur. Biarlah seluruh gereja-Mu juga bersatu sebagai satu kesatuan dalam dunia ini untuk menyambut kerajaan-Mu. Kami datang memuliakan Allah dan membawa ungkapan syukur kami. Dengan berfirman, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang baik. Engkau menciptakan manusia sebagai gambaran-Mu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Engkau memberikan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup bagi setiap orang yang mau menerima baptisan dan pengudusan sebagai hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik bagi yang lemah. Pada perjamuan yang telah Kristus wariskan ini, marilah kita mengingat kematian dan kebangkitannya dan menyambut kehadirannya sebagai roti dan anggur. Bersama orang-orang percaya, kami memuliakan nama-Mu. Kuduslah Engkau, ya Allah, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Melalui perjamuan ini, berkatilah kami dan curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami. Kiranya roti dan anggur ini menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Bapak, Ibu, saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Kita bersama-sama bersyukur dan yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita saat ini dan di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah dan membagikan kepada para murid, seraya berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuberikan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Minumlah, inilah darahku, sebagai perjanjian yang baru, tercurah bagi kamu sekalian dan untuk setiap pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Saudara-saudaraku, hari ini kita merayakan pengenangan akan penebusan Kristus. Kita dipanggil untuk mengenang kembali akan kelahiran dan kehidupan Kristus, baptisannya, perjamuannya yang terakhir, kematian dan turunnya dalam dunia orang mati, kebangkitannya serta kenaikannya yang penuh kemuliaan. Kita menantikan kedatangannya kembali sebagai persekutuan dalam Kristus. Kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dan dikaruniakan kepada seluruh umat manusia. Saudaraku, perjamuan ini telah Tuhan berikan bagi gereja sebagaimana Tuhan Allah memberikan anaknya sebagai jalan keselamatan. Ketika kami mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, penuhilah kami dengan Roh Kudus agar dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Ya Tuhan, ingatlah gerejamu yang satu, kudus dan rasuli yang telah Engkau tebus melalui darah Kristus. Singkapkanlah kesatuan gerejamu, jagalah imannya dan biarlah kedamaian senantiasa melingkupi gerejamu. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dalam damai Kristus serta para rasul, para martir dan orang-orang kudus. Bersama semua ini kami angkat pujian dan menantikan kebahagiaan kerajaan-Mu bersama seluruh ciptaan yang telah dibebaskan dari dosa dan kematian. Kami akan memuliakan Engkau melalui Kristus Tuhan kami. Melalui Kristus, dengan Kristus dan di dalam Kristus, segala hormat dan kemuliaan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Selaku anak-anak Allah yang dipersatukan dalam satu baptisan, satu Roh Kudus dan satu tubuh Kristus, marilah kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menyatakan kasih dengan saling menerima dan saling mengampuni. Salam damai. Bapak Ibu,
saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi kesaksian dan peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur perjamuan kudus ini adalah simbol persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah rela menderita dan mati, tetapi bangkit pula dari antara orang mati. Terimalah dan makanlah serta minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin.
Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan demikian. Dalam kedamaian mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, kami mengucap syukur karena kami boleh dipersatukan dalam baptisan di dalam tubuh Kristus dan dipenuhi sukacita melalui perjamuan kudus. Berikanlah kami kepastian dan arah untuk melihat kesatuan gereja-Mu, dan tolong kami untuk menghargai pengampunan-Mu. Sekarang kami telah merasakan perjamuan yang telah Engkau persiapkan bagi kami dalam dunia. Biarlah suatu hari kami dapat bersama-sama dalam rumah-Mu yang abadi, melalui Yesus Kristus anak-Mu Tuhan kami, dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 202, Maut Sudah Menyerah. Sudah menyerah, kuburilah kuasa-Nya, Juru Selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Ya Tuhan, kami mohon. Bapa yang rahimi, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan menghaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Ya Tuhan, kami mohon. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 416, bait pertama dan bait yang keempat, Tersembunyi Ujung Jalan. Masih jauh.
Saudara-saudaraku, undurlah dari tempat ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan perlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akhiri dengan memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu.